pandanganku, aku melihat dua bola mata merah yang sangat besar, seukuran dengan bola basket, yang memandangiku. Seketika itu juga aku berteriak meminta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pamangku Cermis yang akan menceritakan cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda tentunya, bagi pecinta dunia misteri. Yuk langsung saja kita dengarkan cerita misteri yang mana pada kali ini dialami oleh Zahra yang tidak percaya dengan hal yang gaib dan dikerjain oleh kakaknya yang menjadi paranormal. Gimana keseruan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Cerita ini berawal saat aku dan suamiku berkunjung ke rumah kakak ipar untuk menghadiri acara arisan keluarga di luar kota yang biasa kami adakan setiap 3 bulan sekali. Perkenalkan, namaku Zahra, biasa dipanggil Ara. Aku sudah menikah dengan suamiku Rahmat selama 3 tahun. 1 tahun ke belakang, setelah meninggalnya ibu mertuaku, keluarga dari suamiku mulai mengadakan acara arisan keluarga agar seluruh keluarga besar dari suamiku saling mengenal satu sama lain dan selalu bersilaturahmi. Singkat cerita, aku, suami dan keluarga besarnya sudah berkumpul di rumah kakak ipar. Kami saling bercanda tawa, mengobrol penuh dengan keakraban. Hingga tak terasa hari sudah sore. Keluarga besar berangsur-angsur pulang. Sementara aku, suamiku dan adik iparku Wiwin yang masih gadis memutuskan untuk menginap di rumah kakak ipar, Kak Wawat. Mengingat hanya aku dan Wiwin yang datang dari luar kota. Sementara kakak-kakak dan adik-adik yang lain tinggal di satu kota dengan Kak Wawat. Setelah semua keluarga besar pulang, aku lihat di luar ramai orang-orang seperti menunggu sesuatu. Tak lama, keluar Kak Wawat dari kamarnya setelah berganti pakaian dan masuk ke ruang kamar sebelah. Dia mempersilahkan masuk orang-orang yang sudah menunggunya dari siang sejak kami mengadakan acara arisan keluarga. Ternyata Kak Wawat adalah seorang paranormal. Orang-orang yang menunggu di luar itu adalah klien-kliennya. Itu yang dijelaskan oleh Wiwin, yang katanya Kak Wawat sudah menjadi paranormal sejak 6 bulan yang lalu. Setelah dia mendapatkan wangsit dari mimpinya. Setelah itu Kak Wawat bisa mengobati orang yang sakit medis, juga non-medis, yang berhubungan dengan yang gaib. Aku yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang gaib hanya merespon biasa saja. Aku berbincang-bincang ringan dengan Wiwin. Sementara suamiku Rahmat, dia pergi menemui temannya yang tak jauh dari rumah Kak Wawat. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Kak Wawat pun kembali ikut ngumpul duduk di sampingku. Ketika berbincang-bincang sekitaran hal yang gaib, Kak Wawat pun menawarkan aku dan berkata, "Sok atuh Ra, arah hayang naon ti teteh." "Ah moal teh, wios kieu ge, abdi mah tos cekap. Komo abdi mah teu tiasa nanaon."
caroge gaduh damel, gaduh penghasilan ge, tos langkung dicekap kanggo abdi mah. Mendengar jawabanku itu, Kak Wawat hanya mengangguk saja, seperti menilai sesuatu padaku. Waktu kini sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku sudah merasa lelah dan ngantuk. Karena cuaca di sana panas, Kak Wawat menyuruhku untuk tidur di kamarnya bersama Wiwin. Karena memang hanya di kamar Kak Wawat yang ada AC-nya. Oh iya, Kak Wawat adalah seorang janda karena suaminya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Sementara anak satu-satunya kini tinggal di luar kota untuk berkuliah. Kak Wawat tinggal sendirian, hanya ditemani oleh Bisiti pembantunya. Aku dan Wiwin pun segera masuk ke kamar Kak Wawat untuk istirahat tidur, disusul oleh Rahmat suamiku yang tidur di bawahku di samping tempat tidur dengan beralaskan kasur lipat. Di kamar Kak Wawat lumayan cukup luas, nyaman, dan tak ada benda-benda aneh di kamarnya, walaupun dia seorang paranormal. Saat asik memperhatikan kamar Kak Wawat, ternyata Wiwin sudah tertidur nyenyak di sampingku. Begitu juga dengan suamiku yang sudah ngorok. Aku pun mencoba memejamkan mata untuk tidur, sambil kumatikan lampu dan kunyalakan lampu kamar yang cahayanya lebih redup. Saat mataku mulai terpejam, tak lama tiba-tiba antara sadar dan tidak, aku mendengar suara geraman dengan suara yang berat. Aku pikir itu suara suamiku yang ngorok. Hanya saja ketika aku memperhatikan suara geraman itu bebarengan dengan dengkuran suamiku yang suaranya berbeda. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Saat aku membuka mata, tiba-tiba tepat di depan pandanganku, aku melihat 2 bola mata merah yang sangat besar, seukuran dengan bola basket, yang memandangiku. Seketika itu juga aku berteriak meminta tolong. Begitupun dengan adik iparku yang sama-sama menjerit ketakutan. Aku pun berusaha membalikkan badanku, bermaksud untuk membangunkan suamiku. Ternyata saat aku melihat suamiku, tubuhnya terlihat bercahaya kekuning-kuningan dan masih tertidur dengan nyenyaknya. Aku pun kembali membalikkan tubuhku, dan saat itu aku dan Wiwin tidak bisa menggerakkan tubuh. Tubuh kami terasa kaku, dan kami masih melihat 2 bola mata besar memerah yang terus memperhatikan kami dengan suara geraman yang terdengar sangat menyeramkan. Aku dan Wiwin terus berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan aku dan Wiwin, Kak Wawat pun segera masuk kamar dan menyuruh makhluk itu untuk pergi. Seketika itu juga makhluk dengan 2 bola mata besar merah menghilang dari pandanganku. Aku dan Wiwin segera memeluk Kak Wawat ketakutan. Kak Wawat membangunkan suamiku. Melihat suamiku terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah, seperti ketakutan juga.
Namun anehnya, ketika kami ketakutan, Kak Wawat hanya tersenyum dengan wajah yang tenang-tenang saja. Ternyata Kak Wawat mengundang makhluk itu untuk menampakkan diri padaku dan juga Wiwin. Sengaja dia lakukan itu karena dia mengetahui bahwa aku dan Wiwin tidak terlalu percaya dengan hal gaib dan tidak percaya pada kemampuan Kak Wawat yang kini menjadi paranormal hanya dengan dia mendapat wangsit dari mimpi saja. Dengan ditampakkan makhluk gaib bermata besar merah dengan suara geraman yang sangat menyeramkan, dan begitu mudahnya Kak Wawat mengusirnya, kini aku pun percaya dengan kemampuan Kak Wawat. Sementara suamiku Rahmat, dia terdiam ketakutan. Ternyata bebarengan dengan apa yang aku lihat, suamiku bermimpi yang seperti nyata. Dia menjelaskan dalam mimpinya ada kakek tua yang menusukkan keris ke kepalanya, hingga keris itu menancap sampai menembus ke perutnya. Mendengar apa yang dialami oleh suamiku dalam mimpinya, Kak Wawat segera menerawang dengan memejamkan matanya. Tak lama, dia menjelaskan bahwa mimpi yang dialami oleh suamiku merupakan pertanda bahwa kini suamiku juga akan bisa menolong orang dan bisa mengobati orang, baik medis maupun non-medis. Karena kakek tua yang menusukkan keris itu adalah leluhur dari suamiku, juga Kak Wawat. Itu juga yang terjadi pada Kak Wawat saat dia akan menjadi paranormal. Aku yang mendengar penjelasan itu hanya mengangguk saja, dengan hati yang kurang percaya akan kemampuan suamiku yang dijelaskan oleh Kak Wawat. Singkat cerita, seminggu berikutnya ketika ada di rumah sekitaran jam 7 malam, aku, suami, dan beberapa tetangga sedang kumpul-kumpul dan bercerita ringan di teras rumah. Tiba-tiba terdengar teriakan dan jeritan dari rumah depan. Terlihat Pak Andre berlari keluar rumah menghampiri kami, meminta tolong karena istrinya seperti kerasukan menjerit-jerit tak jelas. Kami pun segera menghampiri istrinya Pak Andre. Ternyata benar, saat aku lihat dia menjerit-jerit tak jelas dengan tatapan mata yang kosong. Tak ada yang bisa kami lakukan saat itu, hanya berusaha melafalkan ayat-ayat suci sebisanya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja suamiku mendekatinya dan segera memegangi kepala istrinya Pak Andre. Dengan cepat, suamiku mengusapkan tangannya ke wajah istrinya Pak Andre yang kala itu masih menjerit-jerit tak jelas. Namun seketika itu juga istri Pak Andre sadar kembali. Dari kejadian itu, kini aku percaya bahwa suamiku kini punya kelebihan, persis seperti yang dikatakan oleh Kak Wawat. Karena aku tahu betul, dulu sebelum kejadian di rumah Kak Wawat tempo hari, suamiku adalah tipe laki-laki penakut.
apalagi dengan hal-hal yang gaib. Tapi kini dia menjadi berani dan tak jarang suka mengobati orang sakit karena hal-hal yang gaib dengan kemampuan yang dimilikinya secara tiba-tiba dari leluhurnya melalui mimpi. Tapi untungnya dia tidak mau membuka praktek paranormal seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Itulah tadi cerita misteri, cerita pengantar tidur untuk Anda pada kali ini. Memang kejadian gaib tidak bisa dipecahkan oleh nalar, tapi kejadian gaib itu memang ada. Semoga apa yang saya ceritakan bisa menjadi hiburan bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat. Dan saksikan kembali cerita-cerita misteri, cerita pengantar tidur lainnya dari Pemangku Cermis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.